Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pertama di channel saya. Eh, untuk pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang web development. Nah, teman-teman pernah dengar tentang web development? Pernah tertarik dengan prospek kerjanya? Pengen memulai tapi bingung mau mempelajari dari mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan saya jawab di video kali ini. Nah, eh, video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, apa itu web development, yang berisi tentang penjelasan lebih lanjut tentang website dan pengembangannya. Dan yang kedua, yaitu bagaimana memulai, yaitu bagaimana cara memulai belajar pengembangan web. Nah, yang pertama, apa itu web development? Nah, web development di bagian web development ini saya akan menjelaskan tiga hal. Yang pertama, apa itu website? Kemudian apa saja pembagian-pembagian dari website? Kemudian yang ketiga yaitu kode editor. Nah, apa itu website? Website adalah beberapa file yang tersimpan di dalam sebuah komputer yang disebut dengan server. Server ini terhubung dengan internet. Kemudian teman-teman bisa mengakses website tersebut melalui browser seperti Firefox ataupun Chrome di komputer ataupun di smartphone. Nah, setiap teman-teman mengakses internet, si website akan mengambil data dari server dan juga sebaliknya, server mengambil data dari browser kita. Dan demikian bagaimana sebuah website bekerja. Nah, kemudian kita lanjut ke pembagian web development. Yang pertama yaitu front end. Bagian front end bertanggung jawab pada pengerjaan website yang berhubungan langsung dengan apa yang kita lihat di browser, misalnya seperti tampilan, animasi, dan lain-lainnya. Kemudian ada back end, yaitu bertanggung jawab pada hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi mengerjakan logika dan fungsionalitas agar website bekerja, misalnya penyimpanan data dan sistem login. Nah, yang ketiga yaitu ada full stack, yaitu gabungan dari kedua bagian tersebut. Nah, yang kemudian ada kode editor. Nah, kode editor ini adalah alat yang digunakan untuk menulis dan memanipulasi kode untuk membangun website. Terdapat banyak pilihan untuk kode editor, tetapi saat ini yang paling populer adalah VS Code. Nah, selanjutnya bagaimana cara memulai web development? Karena terbagi antara dua bagian, front end dan back end, saya akan mulai dari yang front end terlebih dahulu. Di front end, teman-teman perlu mempelajari mulai dari HTML, kemudian lanjut ke CSS, dan yang terakhir JavaScript. Nah, apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language, yaitu fondasi dari sebuah website, berfungsi sebagai kerangka. Menggunakan HTML, kita bisa menambah konten ke website seperti teks, gambar, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada CSS, yaitu Cascading Style Sheet, berfungsi sebagai bahasa styling untuk memperindah tampilan dari website yang telah dibangun dengan HTML tadi. Dengan CSS, kita bisa merubah warna, font, dan layout sesuai keinginan. Yang terakhir ada JavaScript, adalah bahasa pemrograman yang bekerja di website. Dengan JavaScript, kita bisa mengatur bagaimana website merespon input yang kita masukkan. Nah, untuk backend ada terdiri dari tiga bagian juga, ada server, bahasa programming, dan juga database. Nah, server, apa itu server? Server adalah komputer yang dimana file-file website, database, dan komponen-komponen lain dari website tersebut tersimpan. Kemudian ada bahasa programming untuk server, yaitu berfungsi untuk menulis logika dan fungsi untuk server, sehingga server dapat menghasilkan data yang dapat dikirimkan kembali ke klien. Nah, untuk bahasa backend ini terdapat banyak, ada PHP, Python, Ruby, C#, Java, dan Node.js. Tetapi yang paling populer untuk bahasa backend ini adalah PHP. Nah, selanjutnya ada database. Database adalah tempat penyimpanan data website pada server dan juga mempunyai bahasa tersendiri untuk melakukan manipulasi, yaitu SQL atau Structured Query Language. Pada database, data tersimpan pada tabel-tabel kompleks seperti pada dokumen Excel. Nah, dengan SQL ini kita dapat memanipulasi data-data yang terdapat pada tabel tersebut seperti mengubah, mengupdate, dan mendelete data.
Sekian penjelasan web development dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.